Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahm. Alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom melalui media online dalam acara Halakoh Pekanan Dompet Duafa yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan IMA Indonesian Muslim Association in Hong Kong yang kita jadikan sebagai media silaturahim minhajjatul ilmi media watawasabil haq watawasabil sabr yang kita laksanakan setiap Jumat malam yang dikhususkan buat bapak-bapak yang ada di Hong Kong, para ekspatriat dan juga teman-teman alumni yang pernah di Hong Kong ini juga eh, bisa ikut juga dalam kajian ini. Jadi ikatan silaturahmi kita tidak putus. Walaupun berbeda lokasi sekarang sebagian besar. Baik, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah eh, mengantarkan semua kita dan juga ini karena di live streaming juga di Dompet Duafa Hong Kong, maka bisa diikuti juga oleh teman-teman lain yang bisa menyaksikan secara tidak langsung di live streaming Dompet Duafa Hong Kong. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami diskusikan pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Salam tersalawat, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemirsa, para eh, yang mengikuti di Zoom secara langsung maupun di live streaming dapat dua Fangkol. Pada malam ini kita mengangkat tema mengenai kisah-kisah orang soleh yang dituangkan, yang ada di dalam Al-Quran. Ini kita bagaimana kita eh, kalau namanya sejarah itu. Kalau ada istilah jas merah, jangan lupa sejarah. Nah, ini bukan sejarah tapi kisah sesuatu yang pernah terjadi yang diberitakan, disampaikan oleh pencipta kita, orang yang zat yang maha agung menuangkannya dalam Al-Quran. Artinya ada suatu pesan yang bisa kita ambil di sana. Bagaimana kita belajar dari kisah-kisah orang soleh ini yang insya Allah akan kita dibimbing oleh guru kita sama Ustaz Muhammad Faris Maulana Akbar. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan diskusinya setelah paparannya dan kita mendapatkan ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah ini. Sebelum kita mulai kajiannya, mari kita buka bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah untuk keberkahan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Benar. Baik, selanjutnya silakan Ustaz untuk menyampaikan materi ini. Betul, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih Pak Adi Kurnia yang telah memberikan kesempatan untuk saya masih bisa menjelaskan dan berbagi atau sharing tentang eh, perjuangan, ya. Kalau sejarah, kalau dibilang sejarah juga sejarah, karena sejarah itu juga berasal dari bahasa Arab kan, dari syajaroh, yaitu pohon, ya, pohon. Makanya bercabang-cabang tuh kalau pohon kan sejarah. Jadi diambil dari bahasa Indonesianya jadi eh, sejarah, jadi itu dari bahasa Arab sejarah itu. Hmm, nah, kisah juga sama dari kata kosos, ya, koso ya kusu, kisotan.
Nah, ya kisah itu ya dari kisah kemudian diambil dari Indonesianya jadi kisah. Jadi dari kisah itu. Nah, pada kali ini eh, mungkin kalau pembahasan tentang Ramadan kita sudah biasa. Tapi hari ini izinkan Fakir membahas tentang eh, perjuangan orang-orang terdahulu. Jadi Al-Quran itu kan 75% itu sejarah kisah ya yang kemudian dari kisah itu ada apa ketika sudah ada kisah baru ada dibedah jadi keilmuan ada tauhid ada sebagainya ya, syariat maka 75%-nya adalah sejarah atau kisah. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kisah itu juga apa namanya mengira bahwa di dalam Al-Quran ini banyak yang mengira hanya Nabi saja ceritanya, para Nabi, terus kemudian Nabi Muhammad ternyata tidak. Dalam Al-Quran ini ada orang-orang yang bisa dibilang belum tentu kenabiannya. Ini kerennya tuh gitu Pak. Nah, kebetulan saya eh, skripsi kemudian apa tesis saya alhamdulillah konsisten di dalam kisah dalam Al-Quran. Nah, maka kalau kita membahas tentang kisah ya, maka secara garis besar kisah itu terbagi menjadi tiga ya. Satu kisah nanti saya share di ini. Oke. Nah, ya. Ini refleksi akhir Ramadannya, belajar dari para pendahulu kisah orang-orang saleh dalam Al-Quran. Eh, ayat yang biasa kita ketahui ini, yaitu di surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dengan dari kisah itu kan kita lihat orang tuh dituntut untuk bisa muhasabah, introspeksi diri agar dia bisa lebih baik ke depannya. Jadi wal tandur melihat ya memperhatikan apa yang telah diperbuat wal tandur nafsun setiap jiwa ma qaddamat apa yang telah diperbuat qaddamat ligod untuk yang akan datang untuk hari esok. Nah, maka dalam Al-Qur'an itu kita sangkaan banyak orang yang menyangka bahwa di dalam Al-Qur'an itu diambil pelajaran itu pasti tetapi banyak yang mengira bahwa hanya cerita Nabi saja. Bahkan ada yang cerita eh, apa Nabi Muhammad saja, ada yang para nabi saja. Padahal tidak, di sana ada kisah orang-orang soleh yang sebetulnya sama-sama kita mendapatkan kesempatan yang sama agar kita bisa meniru, mencontoh ya apa yang dilakukan orang-orang soleh sampai derajat eh, sama, hampir sama mungkin dengan para nabi dan rasul. Nah ini orang-orang soleh. Jadi makanya ada cerita kita ada tiga macamnya, yaitu satu kisah orang-orang para nabi, satu kisah para nabi, yang kedua adalah kisah orang-orang soleh yang belum tentu kenabiannya, ya, Eh, yang misalnya seperti seperti Zulkarnain, ya, terus ada Maryam. Nah itu merupakan kisah orang-orang soleh. Nah, maka itu yang kita harus betul-betul contoh gitu dari para orang-orang soleh sampai diabadikan dalam Al-Quran. Nah, ini penting. Nah, ya jadi kita dari ayat ini dan menariknya para hadirin semuanya, menariknya ayat yang ada bertakwa kepada Allah itu hanya ayat ini bertakwalah kepada Allah dua kali perintah takwa kepada Allah ini hanya ittaqu wal tandur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah. Dan ini betul-betul membuat kita harus muhasabah introspeksi diri betul
dan memperhatikan apa yang kita kerjakan. Nah, saya memilih salah satunya yaitu orang-orang soleh karena kalau para nabi sudah biasa diceritakan, tapi kalau para orang soleh ini yang diabadikan dalam Al-Quran ini sungguh spektakuler dan luar biasa karena ini orang soleh yang gimana kita bisa mencontoh dan kita sama dengan kita semuanya. Yang tidak sama adalah ketakwaan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hal utama dari ayat yang tadi misalnya yaitu wal tanzur, masa sekarang ya harus melihat kita saat ini sedang bagaimana, kondisi kita seperti apa, amal kita seperti apa, itu wal tanzur. Kemudian qaddamat, masa lalu. Ya, masa lalu yaitu di mana kita harus ngecek ya apa yang kita lakukan sekarang tidak lepas dari masa lalu yang kita lakukan. Untuk apa? Liqad, yaitu masa depan. Maka hari ini ketika kita sibuk memperhatikan masa depan ya. Kadang masa depan itu berangkat dari apa yang kita lakukan sekarang. Dan apa yang ada pada kita sekarang itu ya kebanyakan apa yang sudah dikerjakan pada masa lalu. Jadi itu siklusnya adalah muter. Jadi masa lampau, kemudian orang yang biasa melakukan kebaikan di masa lampau akan menuai kebaikannya di masa sekarang. Dan masa sekarang ya kemudian akan diingat nanti di masa depan dibuat contoh. Nah, itu salah satunya itu orang-orang soleh. Nah, begitu. Nah, kemudian kisah dalam Al-Quran dan ini menyambung ya apa yang menjadi muhasabah kita yang akan ambil yaitu kisah dalam Al-Quran. Ya Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul ulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'i wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh dalam mereka, kisah mereka benar-benar laqad kana fi qasasihim ibratun. Mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat ya. Jadi orang yang bisa mencerna kisah, mengambil ibrah dari kisah-kisah yang ada itu adalah mereka yang menggunakan akalnya dengan baik. Ya, ini juga sebuah bisa dibilang sebuah teguran dan sindiran bahwa terkadang kita itu sudah tahu ceritanya tapi sudah tahu syariatnya, sudah tahu bahwa ini halal haramnya tapi kita tidak mau mengikuti. Ya, makanya liulil albab bagi orang yang berakal. Nah, berarti kalau tidak mengikuti seseorang, tidak mengikuti syariat, apa yang dikerjakan oleh para nabi dan rasul, maka ya kalau lawannya paling sedang tidak berakal kan begitu, atau tidak menggunakan akal baik. Nah, Al-Quran ya, maka hadisan yuftara walakin tasdik. eh, Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, maka hadisan yang baru, yang dibuat-buat atau bualan. Kan ada orang kalau bahasanya ngawur ya, apa istilahnya kalau dalam bahasa kita gawe-gawe gitu, membuat-buat ya. Yuftara walakin tasdiqal ladzi, melainkan merupakan pembenar ya kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Al-Quran ini betul-betul pelengkap lah dari kisah-kisah yang ada, kemudian dirincikan jadi di dalam Al-Quran memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk ya wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, titik besarnya kalau seseorang yang percaya dengan kisah dalam Al-Qur'an itu mereka adalah orang-orang liqaumi yu'minun. Ya, orang yang percaya dengan ini jadi kayak kisah tuh, Pak. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa percaya ini. Makanya ada orang, mohon maaf, ini nanti kalau mungkin pertanyaannya nyambung dengan kisah-kisah yang sekarang beredar lah ya tentang kewali-walian itu nanti nyambung ke sini sebetulnya. Nah, kalau kita lihat bahwa kisah itu bisa dijadikan referensi, ya bahkan dijadikan sebuah dalil bahwa ini bisa menjadi petunjuk ya rahmat kita itu ibroh ya ada pelajaran di dalamnya sehingga membuat kita lebih baik ya lebih baik ke depannya. Oke.
Nah, nah, ini yang saya tadi paparkan bahwa kisah itu ada tiga, yaitu kisah para nabi, Nabi Musa, Nabi Adam, ya, yang kemudian melawan Fir'aun dan sebagainya. Yang kedua kisah orang soleh seperti Zulkarnain, Luqman Hakim, ya. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an syukur lillah, ya, anak apa? Luqman dengan anaknya, ya. Terus Maryam dengan bapaknya apa? Dengan ya, dengan bapaknya Ali Imran, ya. Karena kebetulan Maryam ini anak daripada Ali Imran, ya. Nah, begitu. Ali Imran itu keluarga Imran ya maksudnya. Ada namanya kisah Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad banyak, yaitu perang Uhud, ya, Isra Mi'raj, ya, dan sebagai perang Ahzab, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang kita bahas lebih spesifik yaitu kisah orang-orang soleh. Yang dimana yang saya ambil sampelnya itu adalah 4 tokoh, yaitu satu Zulkarnain, ya, pemimpin atau sosok pemimpin pemimpin atau figur yang bisa dicontoh bagaimana cara memimpinnya, memperlakukan anak buahnya. Ya, kalau di dalam bahasa sini itu dia sebuah majikan, tapi dia juga mempunyai anak buah dan memperlakukan betul-betul anak buah itu dengan luar biasa. Ya, rakyat-rakyatnya itu sungguh mencintai Zulkarnain. Nah, kemudian ada namanya Lukman Hakim. Jadi kalau yang pertama itu adalah sosok pemimpin, bagaimana menjadi pemimpin yang ideal, yaitu Zulkarnain. Yang kedua ada Lukman Hakim, bagaimana menjadi bapak sekaligus orang tua yang mendidik keluarganya, ya, tanpa harus marah-marah, kemudian banyak hikmah di dalamnya. Nah, ini Lukman Hakim. Nah, maka kalau seseorang mendidik keluarganya dengan baik, maka Lukman Hakim lah yang bisa mendidik sehingga anaknya Lukman Hakim ini kan yang betul-betul diambil. Kenapa? Kalau Lukman Hakim bisa sampai diabadikan dalam Al-Quran, siapakah yang betul-betul Lukman Hakim itu? Sampai betul Allah mencintai, Allah taruh dalam Al-Quran. Nah, yang sangat tokoh legendarisnya itu Lukman Al-Hakim. Makanya ada adat apa namanya seperti kelas-kelas yang baru itu ada namanya SDIT Lukman Hakim. Ya itu karena apa pendidikannya ingin meniru bagaimana cara mendidiknya Lukman Hakim. Nah, terus kemudian bagaimana menjadi keluarga yang sakinah, yang kemudian sama-sama taat kepada Allah. Ya ini contohnya adalah Ali Imran. Ya, yang dimana suami istri itu adalah orang yang taat kepada Allah. Ali Imran dengan istrinya. Ini satu contoh keluarga yang harmonis, yang kemudian melahirkan seseorang orang yang soleh, yang salehah ya, yang salehah yaitu melahirkan anak dinamakan dengan Maryam. Nah, ini nyambung sebetulnya daripada pembahasan kita. Apabila orang bisa merenungi kisah orang-orang soleh dengan betul, ya, insya Allah dia akan menjadi sosok panutan yang kemudian bisa dicontoh. Apakah bisa kita menjadi orang-orang soleh? Bisa. Ya, kalau menjadi para nabi tidak bisa, ya. Tapi sifat-sifatnya bisa. Tapi bagi orang mencontoh orang-orang soleh, ya, nah, kita mempunyai kesempatan yang sama, ya, bisa menjadi orang yang baik, kemudian mencontoh kebaikannya dan insya Allah menjadi figur yang bisa dicontoh generasi yang akan datang pula. Nah, itu jadi 4 tokoh ini yang ingin kita bahas jadi tafsir-tafsirannya. Nah, satu yang kita bahas pemimpin yang soleh. Bagaimana sih pemimpin yang soleh? Eh, Dulu ya, jadi saya lebih ke membahas tentang langsung karakternya Pak dalam kisah Zulkarnain ini. Zulkarnain dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Ya, Zulkarnain adalah pemimpin yang selalu mendahulukan rakyatnya. Hmm. Makanya kalau jadi pemimpin seperti Zulkarnain ini luar biasa, Pak. Luar biasa karena Zulkarnain ini istilahnya sama rakyatnya dirindukan, ya kemudian pemimpin yang tegas, eh, pemimpin yang tidak membeda-bedakan siapa. Nah, hanya kalau dalam Al-Kahfi ini kan di beberapa ayat itu diabadikan betul ayat 83 sampai 99 itu, ya, beliau bukan hanya ilmu. Jadi sosok pemimpin seperti Zulkarnain ini adalah orang yang mempunyai kekuatan, ahlul ilm wa ahlul quwah,
ya. Dan kemudian dia bukan hanya canggih kekuatannya, ilmunya, kemudian eh, mampu menjelajahi kemampuan menjelajah dunia dari barat ke timur. Nah, dan itu atas permintaan penduduk setempat ini Zulkarnain. Nah, ia membangun tembok besar kan ya, mungkin bapak-bapak tahu ada jalan tembok besar ya, dari besi dan tembaga untuk melindungi mereka dari kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj Ma'juj. Nah, nah, adapun misalnya tidak identitas yang betul tentang Zulkarnain ini para ulama masih mendebat ya, masih apa debatable antara ulama-ulama ya. Tidak akan ada konsensus tunggal yang tentang siapa sosok ini, namun eh, yang populer itu ada yang zaman Quraisy Agung ya, Cyrus the Great itu raja kekaisaran Persia yang diusulkan oleh beberapa cendekiawan modern seperti Abdul Kalam Azad ya. Ini apa sama, hampir sama, ada yang bilang mirip dengan Zulkarnain ya. Ada yang bilang ya, Zulkarnain itu Iskandar Agung ya, Alexander the Great, ada yang bilang seperti itu. Ya, tokoh yang sering dikaitkan oleh sebagian literatur klasik ya. Ada yang sebut dengan Raja Himyar ya. Nah, ini wilayah zaman kuno dulu, raja zaman kuno. Nah, cuman ya Zulkarnain ini tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi setelah saya melakukan penelitian bahwa pada intinya Zulkarnain adalah sosok hamba Allah yang sebetul-betul taat kepada Allah, yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran sehingga tetap menjadi misteri dalam sejarah ya gitu. Nah, katanya Zulkarnain kan Zul, Kornain itu artinya pemilik dua tanduk. Nah, apa yang menjadi kesuksesan daripada Zulkarnain ini memimpin? Pemimpin kalau ingin meniru Zulkarnain, yaitu satu adalah pemimpin yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zulkarnain ini bisa kuat. Jadi Zulkarnain ini tipikalnya kalau dalam kisahnya hadirin itu tidak pernah bilang ini apa ini atas kerja saya, kerja keras saya, bukan. Nah, Zulkarnain tidak seperti itu. Zulkarnain itu selalu mengatakan bahwa kalau bukan karena Allah, aku bukan apa-apa. Ya, kalau dalam bahasa sederhananya adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, pemimpin itu harus seperti itu, bukan karena dirinya yang memiliki kekuatan, tetapi bagaimana Allah yang memberi kekuatan kepada dirinya sehingga dia mampu untuk bisa menjadi orang yang kuat, ya, sabar dan dicintai oleh orang lain. Nah, ini Zulkarnain ya. Jadi pelajaran yang pertama, kalau kita pengen menjadi pemimpin yang baik, kita harus bertakwa kepada Allah. Kita yakinkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, insya Allah kita akan lebih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang kemudian pemimpin itu harus senantiasa berbuat baik kepada siapa saja, tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh pilih kasih. Kadang ada pemimpin, Pak, kalau sudah jadi, kalau sudah naik itu pilih kasih. Kalau bukan yang nyoblos itu nggak diprioritaskan. Nah, ini kadang kan. Nah, itu bukan dari apa? Bukan dari ciri pemimpin yang saleh. Ya, karena dia masih pilih kasih tuh. Makanya kalau kita belajar dari perjuangan orang terdahulu, salah satunya Zulkarnain ini dia tidak tebang pilih siapapun. Ya kayak di Hong Kong inilah bahasanya, Pak. Siapapun tidak peduli mau orang Indonesia, mau orang sini. Nah, semuanya kalau salah salah, kalau benar benar akan dibela. Nah, kita harus seperti itu. Tapi zaman sekarang Indonesia susah, Pak ya. Repot itu. Kita harus tetap merubah tapi dengan kebaikan yang ada sedikit demi sedikit pasti bisa. Nah, itu. Nah, tidak tibang pilih bahwa bahkan keluarganya, ya. Kemudian pemimpin harus tawadu dalam memimpin warganya. Tawadu itu apa kalau bukan bahasa Sunda, Pak ya? Kalau bahasa Sunda tawadu itu taramawaduit ya. Tapi bukan itu. Ya, tapi tawadu ini artinya eh, orang yang senantiasa merendah. Ya, dia merendah walaupun dia pimpinan. Dan biasanya pemimpin yang seperti ini itu yang sama orang itu eh, guyup, yang sama orang itu gampang atau humble, gampang akrab, ya, karena dia merendah, ya, kemudian tidak merasa mempunyai kursi, ya. di negara kita kalau udah dikasih kursi sedikit kayak kayak yang harus berjarak sekali sama masyarakatnya.
Padahal dia nggak ada. Kadang orang-orang yang sombong itu malah kan tawadu ini lawannya sombong. Orang yang sombong tuh nggak ada apa-apanya, ilmunya nggak ada. Ya, tapi orang tawadu ini biasanya menyimpan misteri, orang misterius. Gak pernah ngomong tapi sekali ngomong, wah ini luar biasa. Jadi kalau kita ingin jadi pemimpin itu ya harus takwa tawadu ya dalam memimpin warganya. Ya, jadi kita merendah betul akhlaknya, ini luar biasa. Ini akhlaknya Zulkarnain itu. Oh kan biasa Pak, orang gempal gede tapi tawadu, ini luar biasa. Ya, kemudian eh, ini juga sama ya. Jadi pemimpin tuh harus rendah hati, walaupun harta banyak, tetap berjiwa sosial yang tinggi. Ya, kadang ada orang yang kaya, kalau sudah diberi kekayaan oleh Allah, itu langsung jaga jarak. Seakan-akan orang tuh eh, ngambil ya apa? Kalau ada butuhnya tok yang datang. Tapi faktanya begitu sih. Ya, jadi di kita itu kalau ada butuhnya baru muncul kepada orang lain. Ya, kalau sudah nggak ada butuhnya baru ditinggal. Kalau lagi miskin ditinggal. Kalau lagi udah jadi caleg aja udah tuh disamper. Nah, ini kadang-kadang yang kita hindari ya, pemimpin-pemimpin seperti ini tuh. Jangan sampai kita berjarak dengan masyarakat kita, bahkan orang-orang terdekat kita. Ya. Nah, juga pemimpin itu Zulkarnain, kalau meniru Zulkarnain, Zulkarnain itu dalam sejarahnya, dalam kisahnya, pemimpin harus memiliki prinsip ya, sehingga tidak bergantung kepada orang lain dan bangsa lain. Nah, hari ini saya tidak berbicara pemimpin kita, tetapi dalam sejarah bisa mengatakan bahwa kenapa hari ini kita tidak masih bergantung pada orang lain karena tidak memiliki prinsip. Ya, memiliki prinsip yang pagu, yang tetap, yang harus kita pegang. Kalau kita ingin pemimpin memiliki prinsip dalam hidupnya, ya kalau gabung, kalau enggak, nah gitu kalau bahasa sekarang Pak. Ya, ya kalau mau gabung dengan BOP silakan, nggak gabung bagaimana. Nah begitu kita harus memiliki prinsip. Karena nggak bisa kita wabainahuma mutasyabihat. Kalau dua-duanya nggak bisa kita bergantung. Pasti. Ya, kita bukan memilih, berarti bukan tipikal orang yang memiliki prinsip dan biasanya mencela-menceli dan pindah-pindah biasanya. Pagi A bisa jadi siangnya B. Nah, ini pemimpin yang bahaya ini seperti ini. Ya, banyak janji tapi tak ada bukti. Nah, ini biasanya pemimpin. Nah, kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, maka harus memiliki prinsip, ya, prinsip dan tidak bergantung kepada orang lain. Karena bagi Zulkarnain, satu hal yang harus digantungi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun melalui perantara manusia, Allah mengirimkan seluruh bala tentaranya itu manusia untuk bisa membantu dirinya. Nah, begitu. Jadi itu. Kemudian pemimpin yang baik, yang saleh itu adalah menjadikan rakyatnya maju, ya, ya menjadikan rakyatnya maju, tidak memikirkan dirinya sendiri, ya. Maka ketika menjadi pegangan Zulkarnain itu, Zulkarnain ini adalah sosok pemimpin yang senantiasa memprioritaskan rakyatnya. Ya, dia rela nggak makan asal rakyatnya bahagia. Nah, kalau kalau di hari ini pemimpin kita ya hampir semuanya itu kalau dulu itu pemimpin sedikit makan Pak. Kalau sekarang sedikit-sedikit makan. Nah itu. Nah, dimanapun aduh rapat-rapat sedikit-sedikit makan. Nah itu ini pemimpin hari ini itu seperti itu. Terus makannya nggak tahu ini uang siapa dan sebagainya. Pokoknya ini. Nah ini yang kemudian kadang mencederai hati kita sehingga menyakitkan hati rakyatnya. Kemudian doa yang kemudian dilantunkan oleh ayatnya kepada pemimpinnya ini terkabul gitu. Pemimpinnya punya masalah, pemimpinnya tidak bisa bekerja dan sebagainya. Nah ini juga eh, di luar daripada sifat dari Zulkarnain. Makanya Zulkarnain itu punya prinsip, ya, rendah hati, tawadu, ya, berbuat pada siapa saja tidak pilih kasih dan bertakwa kepada Allah. Kemudian pemimpin itu yang saya suka dari kisah Zulkarnain itu adalah Zulkarnain ini memberikan penghargaan kepada warganya yang berprestasi. Nah ini Pak, pemimpin itu bukan hanya bisa memperkerjakan orang, tetapi juga dia memberi apresiasi, memberikan eh, suatu imbalan tambahan bagi warganya yang memiliki prestasi.
Hmm. Dan tidak tebang pilih. Kita kan kadang tebang pilih pesanan. Oh, ini berprestasi tapi pesanan. Sama aja. Nah, kita jangan sampai seperti itu karena bagi kita harus tetap ya, pemimpin itu memang yang saleh adalah pemimpin yang tidak pilih kasih dan memberikan apresiasi kepada warganya yang berprestasi. Nah, ini bisa menjadi acuan nih mungkin bapak-bapak semuanya bahwa pemimpin yang ala Zulkarnain adalah mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi di akhiratnya dapat, di dunianya dicintai oleh masyarakatnya, di akhiratnya dia masuk surga. Nah, itu pemimpin yang kita ketahui. Ya, ini ala Zulkarnain. Jadi pemimpin yang soleh itu seperti itu. Ya. Dan yang paling saya tekankan tuh gini, Pak. Kenapa Zulkarnain ini bisa menang kalau melawan ya nanti kan temboknya itu dalam Al-Kisah itu tembok yang dibangun oleh Zulkarnain ini ada tembok yang sampai sekarang belum mampu dijebol oleh Yajud Ma'jud untuk menghindari Yajud Ma'jud itu, Pak. Ya, begitu. Kemudian Luqman Al-Hakim. Kalau tadi pemimpin, sekarang menjadi orang tua yang saleh. Nah, bagaimana menjadi orang tua yang saleh ala Luqmanul Hakim? Satu, orang tua yang saleh itu harus senantiasa menguatkan akidah anak-anaknya. Ya, makanya kalau dalam eh, ayat Luqman itu walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Ya, inna syirka la dzulmun adzim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun. Nah, kan makanya kalau kita eh, apa namanya belajar dari Luqmanul Hakim, pondasi yang Luqman Hakim tanamkan kepada anaknya itu akidahnya dulu, Pak. Hampir semua tafsir itu di ayat Luqmanul Hakim ini penguatan akidah itu penting. Karena bagaimana anak mau kenal orang tuanya kalau tidak kenal siapa Tuhannya. Maka ini dikenalkanlah Tuhannya, bagaimana orang tuanya beraktivitas untuk beribadah kepada Tuhannya. Maka anak ini akan melihat kelama-kelamaan daripada ibadah yang dilakukan oleh orang tuanya dan akan meniru. Makanya tadi kalau disebutkan eh, wijdan, hidayah yang secara langsung diberi itu kan hidayah wijdan tuh Pak. Tanpa diminta dikasih, yaitu keimanan tadi. Nah, cuman hari ini anak kenapa bisa jadi Nasrani, Yahudi itu kan orang tuanya. Nah, jadi penguatan akidah itu penting. Hari ini banyak anak-anak yang akidahnya tidak kuat karena orang tuanya membiarkan. Seakan-akan akidah ini tidak penting. Padahal ketika kita tanamkan akidah yang betul kepada anak kita, insya Allah ya anak kita akan menjadi anak yang soleh solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, penguatan akidah itu yang pertama. Jadi kalau sebelum kita anak kita disekolahkan di mana, jadi penguatan akidah yang paling penting untuk bisa kita praktekkan dan didikkan kepada anak-anak kita. Ya, ya walaupun dari hal-hal sederhana, berdoa, ya, kemudian melantunkan lafaz Allah, ya, melantunkan lafaz Rasulullah, gitu, zikir, ya walaupun pendek itu berkaitan dengan akidah soalnya Pak. Nah, begitu ya. Setelah akidah, kemudian Luqmanul Hakim itu selalu mengajarkan anaknya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka ketika Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya bagaimana senantiasa bersyukur kepada Allah, maka di sanalah letak kekuatan eh, apa hidayah yang diberikan kepada Allah itu bertambah ya kepada keluarganya. Jadi keluarga itu jadi dingin, ya keluarga itu jadi enak ya karena anaknya juga membawa keberkahan. Senantiasa bersyukur kepada Allah melewati anaknya itu juga. Karena anak juga salah satu sarana untuk bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak ya. Jadi bukan hanya penguatan akidah tapi diajari untuk senantiasa alhamdulillah kepada anak-anak kita. Nah, ini Luqmanul Hakim ini. Nah, ini luar biasa ini Pak. Kalau kalau Nabi
didik anaknya, ya walaupun ada nabi yang tidak sukses mendidik anaknya seperti Nabi Nuh ya, ada namanya Kan'an, tapi di sini Luqmanul Hakim bukan nabi tapi bisa. Ini menjadi motivasi, Pak, bagi kita bahwa kita mempunyai kesempatan yang sama. Ya, kalau ada orang, wah, kayaknya nggak cocok dididik saya itu, jangan-jangan salah ya, jangan-jangan salah ini saya dididik oleh Allah ya, dititipi oleh Allah, jangan-jangan salah. Maka kalau salah dalam mendidik ya, saya kira tidak. Maksudnya dititipi kepada orang yang salah, saya tidak. Tapi kita yang harus berusaha untuk bisa mendidik anak itu supaya baik. Nah, begitu. Nah, ini tugas-tugas kita. Nah, jadi insya Allah kita yakin kepada Allah ketika anak itu sudah diamanatkan kepada kita, kita mempunyai kesempatan yang sama. Ya, walaupun kadang orang tua itu mempunyai cara didikan yang berbeda, Pak ya. Ada yang mukul, ya, mohon maaf misalnya, ada yang dengan pukulan walaupun sederhana, tapi anak itu bisa jera, ada yang dengan caranya silent ya, dibiarkan, tapi kalau sudah ini ya kalau sudah lama kelamaan ya panas juga kada orang tua itu. Ya, saya punya cerita satu, Pak. Ini dulu ada namanya Habib Munzir Al-Musawa, pemimpin Majelis Rasulullah. Dulu itu putranya itu ada namanya Habib Muhammad, ada namanya satu lagi putranya. Habib Munzir itu, Pak, kalau anak dulu pernah namanya anak kecil itu eh, biasa mainan mobil Mercedes itu kan ada depannya mobil tuh, Pak ya. Apa seperti lampionnya itu diputer sama anaknya itu, Pak, sampai patah. Wah, itu kan mahal ya, Pak ya. Nah, tapi ketika itu dilakukan oleh anaknya, ya, itu tidak marah, Pak. Kok tidak marah beliau? Ya, oh biasa. Tapi ketika anaknya tidak sholat, itu langsung marah, Pak. Habib Munzir itu. Nah, tapi ini luar biasa ini apa? Ketika kita mencontoh, wah luar biasa. Kalau kalau masalah dunia, beliau abinya nggak marah. Tapi kalau masalah akhirat yang berhubungan terutama dengan sholat, wah ini beliau langsung marah. Nah, ini pentingnya pendidikan yang betul, ya, penguatan akidah dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan ketiga, berbakti kepada orang tua. Nah, hari ini menjadi PR orang tua bersama bahwa eh, Lukman Hakim sudah mencontohkan bagaimana anak yang berbakti kepada orang tua, yang nurut kepada orang tua karena orang tuanya memberikan contoh. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada istilahnya biibda binafsik. Bagaimana seseorang sukses mendidik anaknya, tapi kalau orang tuanya tidak pernah mencontohkan dari perilakunya setiap harinya. Nah, begitu. Nah, baktinya orang tua kepada orang tuanya lagi, kepada nenek kakeknya, kan itu nanti akan dilihat oleh anaknya. Nah, cara cara komunikasi dengan anak ya, sehingga anak itu juga akan mencontoh, "Oh, kalau bapak saya itu seperti ini, kalau ibu saya seperti ini," dan akan menjadi contoh. Nah, Lukman Hakim tipikalnya adalah mencontohkan dulu, baru setelah itu anaknya nanti digiring untuk bisa berbakti kepada orang tua. Nah, ini Lukman Hakim itu betul-betul seseorang yang eh, apa parentingnya ya, bahkan ini kan kalau parenting anak itu kan sudah Lukmanul Hakim pasti percontohannya. Nah, kemudian bukan hanya berbakti kepada orang tua, bahkan anaknya Lukmanul Hakim ini disuruh dibelajari sabar dalam jalan dakwah. Jadi kalau mungkin bapak-bapak semuanya ada anaknya yang diajak sering keluar sholat, sering keluar untuk berjamaah, itu namanya sabar dalam jalan dakwah. Nah, mungkin bapak-bapak di sini punya pengalaman itu sama saya. Saya dulu sering diajak orang tua kami, almarhum abi kami itu untuk sering ketemu-ketemu orang, kemudian diajari untuk tata cara menyapa, tata cara untuk bersalaman yang baik, ya salimnya jangan di kepala, salimnya harus di hidung. Nah, itu salamannya harus di hidung, terus agak membungkuk dan sebagainya. Itu kan di diajarin betul bahwa seseorang anak itu akan mengikuti apa yang dikomando oleh bapaknya, terutama bapaknya ya, sabar dalam jalan dakwahnya. Maka dalam dakwah itu yang terjal itu harus sabar. Ya, kita tidak bisa menghakimi orang lain dan tidak bisa mengkafirkan orang lain. Nah, kalau kita tidak mau dikafirkan kafirkan orang lain, maka harus sabar ya, penuh kesabaran dalam berdakwah. Ya, jadi dari mulai dini
diajari untuk berdakwah tapi dalam kesabaran. Kemudian beramal soleh. Jadi anak itu juga diajarin untuk bisa kadang sedekah, ya dititipin ya. Anak itu juga kalau ke masjid ini buat sedekah di masjid, anaknya suruh masukin. Nah, ini termasuk dari amal-amal soleh ya. Terus kemudian membantu orang lain yang kesusahan. Nah, begitu. Kemudian mempunyai niat yang ikhlas dan hati yang bersih. Hari ini kita melihat banyak orang tua yang menginginkan anaknya nurut, tapi apa ngasih makannya, mohon maaf ya, ngasih makannya bukan dari hal-hal yang baik ya. Kadang-kadang gitu tidak dipilih. Nah, maka itu jadi merupakan kehati-hatian kita bahwa kalau kita mempunyai niat yang bersih ikhlas, itu anak kita menjadi anak yang soleh, Pak. Ya, berusaha untuk menjadi anak yang apa niat yang ikhlas dan hati yang bersih. Nah, makanya lingkungan itu juga perlu. Jadi ketika lingkungan sudah kita bentuk dengan baik, ya, kita punya niat yang ikhlas karena Allah dan hati yang khalis, insya Allah kita diberikan oleh Allah ya kemudahan-kemudahan dalam mendidik anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Dan kemudian yang terakhir pelajaran yang diambil dari Luqman Hakim itu jangan pernah menjadi apa jangan sombong itu. Kita sombong sekali anak kita akan mengikuti Pak. Dan itu biasanya hari ini dilihat orang tua itu kan kalau sombong anaknya juga melihat kehidupan orang tuanya kadang. Nah, ini yang di Luqmanul Hakim itu mengajarkan jangan wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan sekali-kali lah kalian berjalan apa di atas bumi itu dengan menyombongkan diri. Nah, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Maka kita punya anak diajarin harus tawadu, harus penuh kerendahan hati. Ya insya Allah kalau orang punya kerendahan hati tidak akan pernah menjelekkan orang lain dan tidak pernah memilih-milih dalam melakukan kebaikan. Nah ini Luqmanul Hakim. Jadi kalau yang pertama Zulkarnain bagaimana memimpin, menjadi pemimpin yang ideal, yang soleh. Ada yang kedua menjadi orang tua yang soleh. Nah begitu. Kemudian ada Ali Imran. Ali Imran ini juga orang soleh, Pak. Bukan nabi, tapi orang soleh. Ya, nah, percontohan keluarga yang saleh. Ya, kalau tadi orang tua yang saleh, ini keluarga yang saleh. Dimulai dari siapa? Pasti dari bapaknya ya. Nah, bagaimana keluarga yang saleh itu? Keluarga yang saleh tiga. Tiga aja keluarga yang saleh itu. Satu, perkuat akidah. Ali Imran itu, akidahnya itu luar biasa. Dalam sebuah riwayatnya itu Ali Imran betul-betul menjaga hubungannya dengan Allah. Sampai suami istri ini kalau istrinya sholat, ya dibangunkan untuk sholat. Jadi tidak mau sendiri, terus berdua. Nah, beramal kebaikan juga harus terus bergandengan. Nah, perkuat akidah itu akan berimpact kepada anaknya nantinya. Nah, kalau di siapa? Luqmanul Hakim juga sama. Nah, kekuatan akidah ini yang kemudian akan mendorong eh, bapak-bapak sekalian untuk bisa menjadi orang yang senantiasa terus menjaga imun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau pengen keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, mungkin karena kalau saya ini kan pengantin baru, Pak ya. Jadi tidak bisa menjelaskan sepanjang, mungkin lebih ada yang sepuh ini seperti Pak Adi Kurnia yang jauh, ya, Pak Arif Wahyudi, Pak Didi, mungkin lebih lebih bisa menjelaskan kepada saya yang masih muda. Tetapi kalau kita bisa menilai bahwa contoh daripada Ali Imran ini, keluarga Imran ini yang saleh karena satu kuat akidahnya, dua tingkatkan kualitas keimanan. Jadi upgrade setiap saatnya itu upgrade ya. Jadi tidak mengambil zona aman. Kalau sudah sholat setiap hari sudah. Tapi terus muhasabah, mengupgrade bagaimana sampai mana keimanan ini. Jadi sehingga ketika iman itu bisa upgrade, bisa terus apa dikembangkan lebih baik lagi, insya Allah ya menjadi keluarga yang saleh. Jadi suami istri itu kan walaupun punya fungsi masing-masing, tapi saling mengingatkan, saling tadzkir. Ya kalau suaminya salah ya saling diingatkan, kalau istrinya salah juga direm. Jadi ada rem, ada gas.
di mana walaupun ibu-ibu sekarang sering ngegas dari kita jadi remnya itu suami itu. Kan begitu Pak ya. Nah, jadi pengontrol itu ya kita mengontrol dan senantiasa berharap hanya kepada Allah. Nah, kita kan hal ini mungkin hal yang sepele tapi dampaknya 10, Pak. Berharap hanya kepada Allah karena kalau sudah pusing keluarga ini yang diingat itu adalah manusia, bukan Allah Ta'ala. Nah, ini ya karena Ali Imran ini kalau ada apa-apa yang dicurhatin pertama kali itu kepada Allah. Oh, ini saya hanya punya Allah. Kita jangan khawatir bahwa kita punya Allah, kita besarkan Allah, kita kecilkan semua masalah. Nah, itu eh, hanya eh, nikmatnya keimanan keluarga Imran itu melahirkan sebuah anak juga yang bernama Maryam nantinya. Nah, ini keluarga yang saleh tiga aja. Akidahnya kuat, kualitas keimanan terus bertambah, dan harapan ya hanya kepada Allah. Ya, karena berharap kepada manusia itu lagi-lagi hanya mendapatkan pemberi harapan palsu. Kalau kepada Allah, insya Allah harapan pasti, bukan hanya apa yang dijanjikan oleh Allah, tapi buktinya. Nah, terakhir ada namanya Maryam, wanita yang soleh, dan ini juga bukan nabi ya, tapi ibunya nabi ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nah, Maryam nih kenapa disebut wanita yang saleh ya, walaupun dalam sejarahnya adalah wanita suci ya, karena tidak memiliki suami tapi memiliki anak ya, begitu. Nah, ini kenapa dia lagi-lagi yang harus diperkuat adalah kuat akidahnya. Maryam ini Pak, dalam kisahnya dalam tafsir Sya'rawi itu juga, dalam tafsir Wahbah Zuhaili juga, ini eh, orangnya tidak mudah tergoda. Ya, orangnya konsisten. Kalau kita punya anak perempuan kayak Maryam ini, bahagia banget kayaknya. Ya, luar biasa. Karena siapa bapak yang tidak bahagia ketika anak perempuannya itu bisa menjaga martabat dari keluarga, kemudian bisa bahkan mengangkat derajat bapak ibunya. Nah, maka ketika kuat akidahnya perempuan itu, maka dia tidak mudah tergoda. Dia akan selalu ingat kepada orang tuanya dan ingat kepada terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini eh, Maryam. Bahkan saking apa namanya tidak mudah tergoda, dia itu jarang keluar. Maryam ini jarang keluar orangnya, Pak. Makanya dia meskipun di beberapa kali ditawarin orang tuh bisa menikah dan sebagainya, ini menjaga betul. Jadi gimana bapaknya kalau Maryam nih. Kemudian istiqomah, konsisten. Jadi Maryam ini orangnya istiqomah yang senantiasa kalau ada apapun yang dikerjakan dia selalu konsisten, ya tidak mandap mayung. Ya kadang sholat, yang kadang enggak. Ini Maryam ini istiqomah betul. Ya kadang berjamaah, kadang enggak gitu. Enggak, kalau Maryam ini betul-betul istiqomah misalnya seperti itu. Dan lingkungan sekali lagi bukan hanya istiqomah dan cerdas memilih lingkungan. Lingkungan yang baik seperti apa? Nah, ini eh, Maryam itu seperti itu. Cerdas memilih lingkungan. Ya, kalau perempuan hari ini adalah eh, lingkungannya yang eh, salah dalam pergaulannya. Nah, makanya tidak hayal kalau wanita hari ini adalah wanita yang bebas yang tidak bisa menjaga ininya karena lingkungannya tidak beres gitu ya. Ya terutama ya kalau kita di Hong Kong ini kan bermacam-macam orang, jadi pinter-pinter ya untuk bisa diarahkan bapak-bapak sekalian untuk anak perempuannya disuruh milih lingkungan yang baik. Ya, ya walaupun misalnya apa jarang-jarang misalnya, tapi ya tetap harus kita ingatkan itu bagian dari tugas bapak-bapak selama belum menikah. Kalau sudah menikah kan tugas suaminya. Nah, menjaga kesuciannya. Nah, ini ceritanya menjaga kesuciannya kenapa? Dulu ada datang ke salah satu malaikat yang datang kepada Maryam untuk memberikan apa istilahnya menyampaikan sesuatu, tetapi Maryam ini malu, jadi sehingga takut ya karena takut apa tidak mau untuk satu ruangan lah sama padahal malaikat ini Pak ya, tapi tidak mau satu ruangan itu. Luar biasa saking menjaganya kesuciannya daripada
Maryam itu sendiri. Nah, makanya ketika dia betul-betul menjaga ya atau godul basor, menjaga pandangannya, menjaga kesuciannya, maka insya Allah perempuan ini termasuk perempuan yang idaman atau wanita yang salehah ya. Ah, begitu. Jangan sampai kita menjadi wanita yang salehu tapi solehah gitu ya. Nah, Nah, kemudian yang terakhir adalah Wan Maryam ini tipikal orang yang merasakan nikmatnya ibadah. Jadi kalau ibadah itu betul-betul diresapi Maryam ini, Pak. Jadi kalau ibadah itu lama, kepingin lama lah. Ya, kalau kita kan eh, makannya yang lama. Itu kalau ibadahnya nggak bisa lama. Jadi kalau Maryam ini sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan, Pak. Nah, gitu ya. Makanya kita bisa menjadi contoh anak-anak kita bahwa ada satu sosok wanita yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Maryam, yang bisa menjadi contoh untuk kaum Hawa semuanya. Ya selain daripada istri Rasul ya istri Nabi Muhammad, tapi ini ada wanita yang spesifik ya yang menjadi sifatnya ini keibuan, yang kemudian nurut sama orang tua, yang kemudian istiqomah dalam segala halnya dan selalu menjaga ibadahnya dan kesuciannya. Nah, ini luar biasa tentunya, dan ini tidak mudah. Empat tokoh orang soleh ini bisa kita pilih yang mana yang mau kita pilih menjadi pemimpin. Sebetulnya semuanya kita harus jadikan panutan, terutama kita sebagai imam laki-laki menjadi imam dalam rumah tangga itu harus menjadi pemimpin yang baik untuk keluarganya maupun bagi rakyatnya. Kita harus menjadi orang tua juga sekaligus tadi seperti Luqmanul Hakim menjadi orang tua, karena kita juga menjadi orang tua yang ideal bagi anak kita, karena ketika orang tuanya soleh insya Allah anaknya akan menjadi anak yang soleh soleha. Kemudian ketika menjadi orang tua yang baik, kita juga dituntut untuk menjadi eh, apa mencontoh daripada keluarga ya, pemimpin keluarga yang baik. Nah, setelah keluarga yang baik baru menjadi anak atau orang yang soleh atau salehah. Nah, begitu. Pada kesimpulannya, kita harus senantiasa memperhatikan betul kehidupan kita bahwa hidup itu sekali, berarti lalu kembali. Maka bagaimana ketika kita hidup itu harus mempunyai makna, mempunyai targetan dalam kehidupan kita, maka hidup itu hanya sekali, jangan pernah disia-siakan, harus berarti, lalu insya Allah kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah, begitu. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Mungkin nanti ada yang bapak-bapak, mungkin ada yang dikembangkan dengan tanya jawab. Kita persilahkan. Kita kembalikan ke Pak Adi Kurnia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sudah dipaparkan ada 4 kisah ya, 4 kisah yang ada di dalam Al-Quran. Yang kisah yang selain Nabi ya, selain Nabi, selain Rasulullah, ini ada kisah orang-orang soleh dan tadi sudah sampaikan ada yang kisah Zulkarnain sebagai sosok pemimpin, kisah mengenai Luqmanul Hakim sebagai sosok orang tua ayah ya, yang ini hubungannya dengan parenting, bagaimana eh, pendidikan anak usia dini ini biasanya dikaitkan nanti dengan bagaimana Luqmanul Hakim menanamkan akidah kepada anaknya, dan kisah Ali Imran bagaimana membangun keluarga yang sakinah ya, dengan keluarga antara ya, dalam sebuah keluarga. Dan kisah Maryam ini mewakili eh, wanita lajang ya, yang sebelum menikah menjaga kehormatannya, tetap menjaga akidah dan memilih lingkungan. Ya ini insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini sampaikan oleh Ustaz ini bisa menjadi sebuah referensi buat kita ketika kita menjadi pemimpin, ketika yang bapak menjadi atau orang tua mendidik anaknya, bagaimana membangun hubungan keluarga antara dalam sebuah keluarga, dan bagaimana eh, menanamkan karakter Maryam kepada anak-anak wanita kita khususnya. Demikian kira-kira yang bisa saya wrap up dari paparan panjang yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Faris. Eh,
Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan materinya. Dan pada teman-teman yang menyimak di live streaming Dompet Duafa Hong Kong, kami ucapkan sekian kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami akan lanjutkan diskusi melalui media Zoom dengan teman-teman yang bergabung melalui media Zoom. Dan untuk teman-teman yang di live streaming, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.